Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa kembali menemani Tribuners untuk ngobrol-ngobrol dalam program Tipstik alias ulas tips cantik. Nah, tema obrolan kita kali ini adalah tips make up cut crease. Penasaran kan pasti cut crease itu seperti apa? Ya iya kan Mbak, masih agak awam ya orang dengan teknik ini. Teknik cut crease itu lagi tren untuk sekarang. Jadi banyak orang yang pengen belajar gimana sih cut crease itu gitu kan. Nah, untuk membahas soal teknik make up cut crease ini, kita sudah bersama dengan Mbak Martavia, owner dari Martavia Makeup Arts. Halo Mbak. Halo, salam semuanya. Iya. Jadi kalau mau make up sama Mbak Marta bisa, tenang aja pokoknya. Siap. Nah, kita juga sudah terhubung dengan Audi Kristanti. Halo Audi. Halo Kak. Iya, lagi di mana Audi? Tadi nih lagi di rumah. Halo cantik. Halo. Model kita nih. Halo semuanya. Audi ini kalau nggak salah nih ya, Muli Sosial Media Kota Bandar Lampung 2018 ya? Iya benar Kak, 2018. Iya. Nah sebelum ngobrol nih Audi, ceritain dong Audi ini kesibukannya ngapain aja sih sehari-hari? Sibukan aku sehari-hari ini aku lagi sibuk kampus, aku lagi skripsian, cuman kadang aku juga masih ada job makeup atau enggak ya sekedar job-job gitu deh pokoknya. Termasuk sama Mbak Marta ya jobnya ya? Iya pernah. Pokoknya apa aja dikerjain lah ya. Iya, wajah cantik ya, bebas ya Mbak ya? Bebas. Profesi ya. Iya. Nah Mbak Marta, sebelum kita bahas soal teknik makeup cut crease, aku mau nanya dulu, kenapa sih kok makeup itu kayak penting banget buat wanita ini Mbak? Penting dong, karena kalau misalnya seorang wanita itu kalau nggak bermake up itu terkadang nggak pede. Sebenarnya nggak mesti make up medok ya, apalagi kalau misalnya untuk daily make up itu setidaknya blush on, lipstick on, alis on. Nah udah 3 itu aja, pasti itu bikin ningkatin lagi kepedean. Apalagi kalau misalnya kita ketemu orang, ketemu klien tuh udah pasti kalau misalnya kita pucet, nggak bermake up, ya gimana gitu kan. Nah, apalagi acara-acara penting itu sih lebih pentingnya makeup itu seperti itu untuk wanita. Kalau Audi gimana? Makeup ya. Kenapa bagi Audi harus make up? Apa karena oh ya gue ini model gitu ya jadi kudu make up? Kalau menurut aku makeup tuh kayak penting sih, apalagi buat perempuan ya kayak. Terus makeup itu bukan cuma buat kecantikan doang sebenarnya. Makeup itu art menurut aku dan itu merupakan kepuasan tersendiri buat aku. Jadi ya selagi aku puas ya aku pakai makeup gitu. Berarti Abi tiap hari mau kemana aja makeup pokoknya. Makeup. Udah pasti ya, namanya udah bedak ya, kan, lipstikan itu namanya udah make up ya. Kayak gue tuh lipstikan bener banget, udah make up. Bener banget. Iya mesti. Nah Mbak, kalau teknik make up itu kan sebenarnya kan banyak ya Mbak ya, banyak banget teknik make up, jenis make up kan banyak banget. Nah belakangan ini yang lagi banyak aku lihat itu adalah cut crease. Yes. Ya kan. Nah ini mungkin kalau orang ngedengernya agak aneh kan, orang kan selama ini kan taunya kan ada hanya mungkin makeup bold, makeup flawless, makeup glowing gitu kan ya. Nah, ini ada satu yang dia udah banyak dibicarain tapi orang masih agak awam gimana sih gitu ya. Nah, cut crease itu sebenarnya apa Mbak? Teknik makeup yang seperti apa? Jadi makeup cut crease itu lebih ke untuk mata-mata yang sipit dan tapi kelopaknya besar. Nah, tapi kalau misalnya mata sipit, kelopaknya nggak ada, itu susah untuk dibuat cut crease karena otomatis cut crease yang kita buat tuh hilang. Jadi cut crease itu fungsinya bikin kelopak mata kita makin on lagi, makin tajam, terus makin kelihatan lebih besar. Nah, untuk masalah bold apa enggak, itu tuh hasil akhirnya otomatis dia bakal bold gitu. Tapi kalau cut crease-nya itu cut crease-nya itu dia flawless tetap kita buat. Nah, makanya sekarang tuh lebih orang kenapa milih cut crease biar lebih tajam sih, apalagi pengantin kan. Pengantin tuh yang pertama pasti yang dilihat tuh alis dan mata karena itu udah karakter. Nah
Nah, jadi kalau misalnya matanya udah nggak pas atau alisnya nggak pas, orang itu udah ngelihat kan namanya wajah duluan kan yang dilihat. Nah, itu sih yang jadi penilaian gitu. Iya. Nah, kenapa sih kok? Ya mungkin karena alasan itu kali Mbak. Sekarang ini orang lebih banyak milih makeup cut crease gitu ya. Nah, kalau cut crease sendiri Mbak itu mulai booming di Lampung ini kapan? 2019 sih udah mulai booming, 2019 pertengahan sih. Nah, itu tuh kebanyakan orang pengen makeup cut crease biar lebih pangling. Nah, terkadang matanya kan misalnya nih tadinya kelihatan sipit tapi ada kelopak. Nah, pas saat kita buat cut crease, mata dia itu jadi jadi berisi gitu. Nah, itu yang bikin pangling sebenarnya di mata. Nah, tapi kalau misalnya makeup bold, bedanya bold itu kan bisa dipaduin sama cut crease. Tapi kalau bold aja rata-rata itu tuh nggak ada cut crease. Jadi sebenarnya tekniknya susah-susah gampang sih, karena butuh kesabaran yang pasti dan harus benar-benar tekniknya pas. Kalau misalnya dia nggak pas atau ketebalan untuk buat cut crease-nya, dia bakal gumpal, jelek gitu hasilnya. Jadi tabur kemana-mana dan yang pasti ngeblend gitu. Jadi mesti kursus dulu ya kalau mau ini. Audi pernah makeup cut crease nggak? Audi pernah sih Kak, pernah di make upin sama salah satu mua di Bandar Lampung juga pernah. Itu biasanya dia temanya benar sih tadi kata Kak Marta, bold gitu. Jadi dipakainya cut crease eyeshadow-nya gitu. Iya, waktu itu Audi kemana waktu itu pakai cut crease itu? Prestaka? Jadi model-model. Jadi model makeup, jadi muse gitu, kebanyakan kayak gitu sih. Karena kan setiap MUA pasti beda-beda makeupnya. Ada yang cut crease, ada yang enggak, tergantung juga acaranya. Ya, tapi sih lebih baik setiap MUA itu harus menguasai semua teknik. Ya, nggak mesti cut crease, semua teknik, karena setiap klien itu beda-beda, requestnya itu beda-beda. Harus menguasai cut crease, flawless, bold, makeup Chinese, makeup daily gitu harus semua sih kalau bisa. Cuman kan terkadang memang setiap MUA itu hanya punya satu karakter. Nih karakter cut crease gue seperti ini, karakter bold gue seperti ini gitu. Itu sih yang ngebedain biasanya ciri khas. Iya. Nah kalau kata Audi makeup cut crease ini, makeup cut crease ini gimana Audi? Bikin Audi jadi kelihatan kayak boneka kah? Makeup cut crease ya. Kalau aku pribadi sih kan kalau buat cut crease itu kan tadi kata Kak Marta buat yang monolit ya, yang nggak ada kelopak. Enggak monolit, tapi lebih sipit, cuman ada kelopak. Oh iya, kayak gitu. Dia susah. Dia lebih mempertegas si si kelopak matanya itu. Menurut aku sih bagus banget ya kalau itu. Dan aku sih sebenarnya udah ada, cuman dipertegas lagi kalau pakai cut crease. Kalau kata aku lebih bagus sih. Eyeshadow-nya jadi lebih nampol gitu. Iya. Lebih tajam ya. Gitu, lebih tajam. Cut crease ini bikin mata orang apa sih kayak boneka gitu nggak sih, yang jadi lentik-lentik gimana gitu ya? Gimana ya, bikin pangling aja sih, bikin mata yang tadinya sayu pun bisa dibuat jadi yang benar-benar on gitu kan, karena berkat cut crease itu jadi dia ngangkat kan kalau mata sayu itu kelopaknya ada tapi dia agak-agak sipit gimana gitu ya. Nah, itu bisa diangkat dengan namanya teknik jahit bulu mata dengan teknik cut crease juga. Jadi matanya benar-benar bold, terus benar-benar tajam, jadi pangling gitu. Pangling ya. Beda sama sebelumnya. Biasanya sih gitu. Berarti nanti Audi kalau nikah pakai cut crease pangling kali ya? Iya, kalau bisa Audi jadi ini sih. Iya, kalau Audi di make up yang full itu udah pangling banget. Udah pangling banget bold, iya biasanya bold aku juga kebanyakan. Dia mah nggak usah cut crease Bang. Aku pernah lihat foto dia itu depan tangga ya di restoran apa kalau nggak salah, itu pangling banget itu dia. Dia mah dari mana aja pangling ya. Bisa aja kamar gitu kan, di restoran di depan di meja gitu kan dengan gaya sosok misterius gitu ya. Duh, jadi malu. Iya, bukan nggak ada senyumnya gitu kan ya, matanya tajam gitu. Itu udah nggak ketara orangnya. Nggak ketara, manisnya ketara. Iya, kataku mungkin dia ini udah bosan kali ya, foto senyum gitu ya. Nggak sih, lebih fierce. Iya, sebenarnya model juga, jangan kan model,
dari yang pengantin aja kalau udah makeup tuh kadang udah sih jangan senyum gitu, muka-muka yang lagi bengong, lagi angong, jadi lebih seksi gitu. menurut aku tuh. Lebih seksi kan, Bo? Iya. Kayak gitu deh. Nah, boleh jelasin dikit nggak Mbak ya? Boleh contekin dikit lah Mbak ke Tribuners ini yang penasaran. Cara make up cut crease itu gimana sih Mbak? Caranya itu sebenarnya pakai alat makeup yang murah-murah juga bisa. Yang pasti pertama itu kita blending dulu namanya warna eyeshadow yang muda, coklat muda atau orange muda, itu bagian awalnya dulu. Setelah itu kita blend lagi dengan warna yang semakin gelap gitu kan, kayak coklat tua. Itu kita blend dengan buat garis, tapi dia nggak boleh ngeblendnya sampai yang warna muda tadi gitu, jadi nggak boleh disatuin. Jadi nanti warna itu bergradasi. Nah, setelah udah jadi nih blendannya, baru kita pakai concealer lagi, kita buat garis, dibentuk kelopak mata sesuai pas saat dia melek itu benar-benar kelihatan gitu cut crease-nya. Jadi nggak sia-sia kita buatnya, jadi jangan terlalu kecil juga, jangan terlalu gede juga. Pokoknya menyesuaikan matanya, habis dibuat cut crease, kan itu pakai concealer masih basah, diisi lagi dan bagian ujungnya kita blend lagi dengan warna lebih gelap. Itu jadinya bergradasi warnanya. Gitu. Nah kalau pilihan warnanya tuh Mbak yang untuk cut crease ini bagusnya nih warna-warna apa? Coklat, lebih hidup sih, lebih bukan hidup ya. Warna-warna coklat, orange muda itu dia lebih ke jatuhnya nanti hasil akhirnya itu bold tapi flawless gitu. Lebih ke situ sih, makanya aku lebih suka warna-warna coklat. Jadi kalau yang warna yang bagian muda itu tadi kan ada yang bagian muda, itu warna apa itu? Ini warna coklat muda, orange muda, terus warna-warna yang apa ya, nude gitu sih, lebih ke situ. Iya, kalau yang gelap? Kalau yang gelap ya warna coklat tua pasti itu. Warna hitam juga boleh dipakai, tapi jangan terlalu berlebihan karena hitam itu kan takutnya bikin kotor mata, malahan jadinya nggak bagus. Boleh, tapi pas saat blend terakhir itu hitam itu boleh dipakai. Oh jadi cut crease sebenarnya permainan eyeshadow ya, sebenarnya ya Udi ya. Itulah teknik. Iya. Ini aku kira cut crease itu dibuat kayak gimana gitu, tapi pas Mbak Marta ini ngomong kayaknya ini mungkin permainan eyeshadow aja ini. Ya jangan kan bagian mata, alis pun ada tekniknya. Namanya serap lah, alis apa itu. Serabut ya. Serabut kan banyak banget kan sekarang gitu. Karena memang makeup itu harus ngikutin tren. Jadi jangankan setiap tahun nih, pasti ada aja nanya apa nih tren makeup tahun ini, apa nih yang lagi booming nih makeupnya. Tapi sebenarnya balik lagi tergantung dari kita sih. Feel sebenarnya balik lagi kayak gitu. Makanya kalau bisa menguasai semua teknik makeup. Audi mau kursus makeup sama Mbak? Mau banget. Ya, jadi model aja dia mah. Aku juga suka gitu loh makeup gitu. Aku pengen kadang ngelihat beauty vlogger makeup kayak gitu. Kok kayaknya pengen gitu khusus sama MUA hits ini. Tapi sebenarnya kalau mau jadi beauty blogger mah nggak perlu kursus. Kan kamu tahu look muka kamu. Iya. Kalau beauty blogger itu lebih ke diri kita dulu. Jadi udah tahu face kita, lebih enak malah. Jadi udah tahu nih apa namanya pas apa enggak makeup buat diri kita gitu. Nah itu tinggal lihat YouTube aja sekarang mah. Gampang. Iya sih Kak, bener sih. Bisa kok. Kalau kursus kita buat makeupin orang. Beda. Iya benar. Nah tapi Mbak, kan ada orang nih Mbak dia yang kelopak matanya tuh turun, terus tiba-tiba dia pengen cut crease. Mbak Marta ngakalinnya gimana? Iya itu tadi yang aku bilang awal, itu mata sayu namanya. Itu bisa diangkat dengan teknik jahit bulu mata namanya, bukan dijahit matanya pakai menjahit ya, bukan jahit bulu mata, nanti dia akan naik kelopaknya. Nggak perlu pakai Scott lagi kalau sekarang mah. Kalau dulu kan Scott ya, Scott dengan zaman aja. Itu makanya harus benar pemasangan bulu mata itu tadi. Tapi ingat terus saja, jahit bulu mata itu bukan pakai jarum. Horor nanti. Ada yang mau make up. Iya. Nggak mau merit. Nah, bisa jelasin dikit Mbak, jahit bulu mata itu gimana caranya sekalian? Oh, jahit bulu mata itu memang kalau misalnya hanya materi agak sulit.
harus praktek. Karena kan dia tekniknya dari lem bulu mata, cara pemakaian di kelopak matanya gitu, cara ngangkat di bagian kelopaknya itu gimana, bulu mata yang dipakai itu jenisnya seperti apa. Itu sih lebih enak langsung praktek memang. Ya, gambarin dikit Iya. lah. Gambarin Ya, dikit palingan kalau misalnya mau dinaikin bulu matanya itu dia harus pendek dulu, nggak boleh yang langsung panjang. Dia dari pendek untuk ngangkat di bagian kelopak, dan di kelopaknya itu dilemin sih. Jadi di lemnya itu bukan di bagian bulu mata tapi langsung di kelopak, biar lipetan yang berlebih kan sayu tadi ya, itu kelipat jadi naik. Udah itu baru kita buat lagi, akalin pakai bulu mata yang tipis tapi agak lebih panjang. Jadi ngangkat gitu. Kalau aku sih sekarang lebih pakai kalau untuk makeup wedding cukup 2 sih kalau bulu mata. Dulu kan biasanya 3 tuh ya, dia. Biar cepat. Ya, cuma banyak banget. Makeup cut crease, sayang bulu matanya itu terlalu heboh. Karena nggak kelihatan nanti cut crease-nya. Kan kita udah capek-capek sejam kan buat, tahu-tahu ketutup bulu mata, udahlah. Jadi cut crease sia-sia ya. Iya. Bener. Makanya lebih ke bulu mata 2 aja cukup. Yang penting dia bagian yang pertama kali untuk ngejahit tadi pendek tapi agak lebih tebal nggak apa-apa. Jadi buat ngisi bagian dalam pas saat dia kebuka tipis gitu. Jadi cut crease nggak sia-sia. Jadi bulu mata tetap lentik tapi cut crease tetap kelihatan. Iya, buat sejam ketutup bulu mata sama saya. Emang sejam kan? Susah lagi ya cut crease. Enggak sih, enggak mesti sejam. Itu kan kalau misalnya pemula, kalau udah biasa mah merem aja udah jadi gitu. Ya. Beda yang udah profesional ya Udi ya. Beda Belajar dulu. Belajar dulu. Aja udah jadi aja. Bener. Kakak bisa. Iya. Tapi apakah kalau yang cut crease ini cuma bisa untuk yang mata-mata tadi kecil aja, tapi kalau matanya yang blok gitu nggak bisa ya? Itu justru lebih bagus lagi. Berarti Audi bagus dong, kan mata jadi. Bagus, iya bisa. Bagus, bisa. Cuman yang nggak bisa itu mata yang jenisnya monolit. Benar-benar nggak ada kelopak. Jadi contohnya kayak orang-orang Chinese itu nggak cocok. Terus mata-mata orang Lampung tapi nggak ada kelopak, itu nggak cocok. Mereka sipit gitu ya Kak? Iya, mereka lebih kita buat make up bold, tapi dalamnya itu lebih ke coklat. Cuman coklatnya di blend. Jadi hidup matanya. Jadi yang matanya sipit itu nggak jadi sipit lagi gitu. Gitu. Yes. Jadi, Mbak gini, kalau makeup cut crease ini biasanya Mbak padanin, Mbak gabungin sama di mix sama makeup apa bold kah atau kalau apa cut crease? Bold, lebih ke bold. Cuman sebenarnya kalau cut crease itu nggak di boldin juga bisa. Tergantung dari permainan kita loh, permainan teknik makeup kita kan kalau makeupin orang kan ngelihat klien dulu. Makanya kalau kata guru akuan Pak Suha, makeup itu bukan hanya teknik tapi feel. Karena makeup itu kan pakai hati, pakai perasaan. Nah itu. Bener. Hasilnya maksimal. Ya, soalnya aku pernah punya pengalaman di makeupin orang tuh kayaknya nggak pakai hati gitu. Jadinya juga kayak aku pernah sih, itu pengalaman pribadi aku banget gitu. Rasanya ya nggak enak sebagai model. Iya, nggak enak, bener banget. Mana bulu mata tuh harus hati-hati, pakai hati juga. Bener. Pakai hati. Itu pengaruh nggak sih Audi ke hasil makeupnya? Pengaruh banget dong Kak. Ya kan dia nggak pakai hati itu tadi. Ya pengaruh banget. Jadi itu yang mempengaruhi kalau buru-buru, makeup buru-buru itu kan nggak pakai hati namanya. Iya benar. Jadi dia hanya yang penting kelar nih, yang penting beres, hasilnya udah selesai. Tapi yang nggak sesuai gitu kan. Karena kalau misalnya makeup itu ya feel yang dipakai itu kita ngeliat dulu nih mukanya klien itu gimana jenisnya, bentuknya. Karena nggak semua makeup tuh di dia cocok atau satu lagi cocok gitu. Jadi harus disesuaikan. Jadi hasilnya kayaknya nggak maksimal dulu Audi tuh ya? Iya, nggak maksimal. Terus mood juga kayaknya udah gimana gitu ya, kalau kerasa kan Kak, soalnya kalau di makeupin nggak pakai gimana gitu. Hati. Pengen marah gitu dia. Ya sekarang ya, gitu pasang bulu mata udah salah, mata udah merah kan udah males jadinya. Bener Kak, bener. Iya, gak mata enak udah banget perih, itu. suruh foto, Perih, cocok. Iya.
Kayaknya Audi Itulah isi main hatiku. pergi aja gitu ya. Bukan main pergi, dia mah pengen buruan sih selesai, buruan sih. Iya bener. Itulah isi hati aku. Tahu kalau banget misalnya pikiran model gitu mah. deh pokoknya. Jadi ya Apanya jadi sih, pengalaman aja. Iya. Iya, Audi waktu makeup actress itu makeup yang di apa sih yang di mix sama Audi itu kita apa bold kah, flawless kah? Bold Kak, itu bold dia lebih kayak untuk wedding ya, makeup wedding gitu, cut crease-nya. Itu lebih ke bold sih ya, soalnya kalau flawless Audi jarang sih dapet yang cut crease. Cuman tadi kata Kak Marta bisa cut crease flawless tuh, aku juga penasaran gimana tuh caranya. Iya. Yuk, Langsung diminta jadi model loh. ayo kapan yuk? Ayo. Langsung Nah, loh, Audi. Cus kesini. aduh. Aku Langsung juga loh, kangen langsung banget bisa. di make upin Kak Marta beneran deh. Iya, ya ampun. Ya udahlah, next kita buat schedule kan jadi. Iya. Nah, jadi kan kata Mbak itu kan makeup yang cut crease ini kan pas sama di mix sama makeup bold. Nah, aku minta jelas sedikit makeup bold itu makeup yang kayak gimana? Jadi bagian ujungnya ini dia lebih dipertegas dengan warna lebih gelap. Nah, jadi dengan finishingnya, maksudnya akhirnya itu bikin mata dia makin belok gitu, makin bold. Ya bold itu jatuhnya jadi belok kan, bold gitu, maksudnya bulat. Nah, terus lebih tegas. Itu sih yang bikin makeup mata orang atau look orang itu jadi pangling gitu. Karena kan memang kalau misalnya makeup itu semua sih sama aja pada dasarnya, tapi orang lebih melihat looknya itu beda dari mata dan alis gitu. Karena kan kembali lagi mata ini kan karakter sih ya, kita naik alis sebelah aja udah karakter kita kayak orang marah apa gitu kan. Sama halnya kayak mata juga seperti itu. Oh, jadi bedanya antara bold sama flawless sih sebenarnya di matanya. Iya, di mata, di lipstick, di alis itu flawless dan lebih ke cetar atau glamor ya, nah itu yang ngebedain. Tadi apa? Mata, alis, lipstick. Nah, kalau bold itu alisnya gimana dia? Kalau bold menyesuaikan yang pasti. Jadi berapa panjangnya atau besarnya bentuk eyeshadow itu ya alis harus menyesuaikan. Makanya kalau misalnya alisnya udah pendek, matanya belok, itu kan aneh jadi ngegantung kan. Nah gitu. Tapi kalau makeup flawless ya alisnya senatural mungkin, nggak boleh panjang-panjang, nyesuain kan gitu. Iya. Kalau bold itu biasanya alis yang Mbak Marta terapin itu gimana? Aku lebih main ke ini sih sekarang yang kayak serat-serat yang lagi hit sekarang. Sebenarnya nggak serat sih, itu tuh lebih makeup itu jadi kelihatan lebih natural, lebih tegas gitu kan. Apalagi udah masuk kamera itu kan harus detail. Jadi makeup wedding tuh sama makeup biasa itu emang beda banget. Makanya lebih lama karena harus lebih detail gitu. Iya. Alis serat itu alis yang ini nggak sih? Aku tuh kalau nggak salah. Yang satu depannya satu yang gitu. Ujung. Ujungnya diisi tapi yang depan aja. Jadi kelihatan kayak natural. Jadi masih ada bulu-bulunya dia. Padahal nggak ada gitu. Tapi enggak, kalau aku pernah lihat Ari Izam. Oh, iya. Dia pakai brush terus dikasih sabun apa sih namanya? Sabun batangan. Sabun, iya bisa itu. Nah, itu lebih membantu, bukan serat. Itu cuman ngebantu kan kadang kan alis klien itu ada yang berdiri gitu kan, nggak beraturan, ada yang tebel gitu. Nah, itu tuh cuman ngebantu biar dia itu tidur dan lebih mudahin kita itu untuk ngebentuk bulu-bulunya itu sendiri. Jadi ya kayak udah ngebentuk bulunya satu-satu. Nah, terus dia tidur, baru kita pakai spidol alis lagi untuk ditegasin lagi gitu. Oh, aku pikir itu Audi. Aku pikir Ari itu lagi buat alis serat belukar yang pakai sabun. Iya, itu sabun batangan, bener-bener sabun batangan itu. Cuman sih kalau sabun batangan aku agak kurang karena memang kalau misalnya untuk model oke lah ya, karena memang sabun batangan lebih nempel banget. Tapi kalau misalnya buat wedding, apalagi outdoor, wah bahaya. Kalau keringetan, nyes. Iya nggak sih? Tapi ada satu lagi, aku nggak tahu namanya apa, kayak emang khusus gitu loh. Ya itu emang. Itu aku pakai ini namanya apa sih? Aku juga lupa jadinya. Brow pomade ya kayak apa sih? Iya pokoknya bukan ya?
wax Bukan, gitulah bukan pokoknya. bromomed. Wax gitulah Sejenis pokoknya. itu. Ya gitulah pokoknya gitu ya. Tapi kalau flawless dia ini Mbak ya lebih ke tipis gitu ya. Iya, lebih menipiskan aja, cuman tetap kita buat cut crease. Cut crease-nya itu lebih ditonjolin. Ya itu makanya kata aku main di bulu mata paling. Jadi cut crease tetap kelihatan, warnanya tetap di flawless, terus kita main ke eyeliner. Jadi benar-benar tajam gitu. Itu eyelinernya apa? Eyeliner yang apa sih bentuknya tuh mata kucing ya? Iya. Cat Jadi eye. dibuat panjang matanya. Apa ya mata kucingnya? Iya. Itu tuh kalau pas flawless pun apakah dibuat seperti itu juga? Bagusnya seperti itu, karena kan kelihatan. Justru kalau yang bold dibuat eyeliner panjang malah nggak kelihatan. Kan udah hitam di sininya. Oh jadi kalau bold itu pakai ininya yang ini aja, yang biasa aja eyelinernya. Oh gitu. Nah, oke tuh latarnya azan. Nah, apa tadi Mbak tuh selain alis perbedaan antara flawless dengan bedanya gimana? Ngebedain lipstick nih, buat akad atau buat akad. Oh ya, sorry. Ada telepon. Ya. Jadi buat akad sama resepsi itu beda. Nah kalau akad harus lebih flawless. Oh iya, terus warnanya lebih warna bold, warna-warna nude, warna peach. Tapi kalau untuk resepsi dia warnanya harus lebih cetar. Warna merah, warna pokoknya lebih ngejreng deh. Itu bold semua kan? Iya, kalau bold mah apa aja masuk kok. Lipstick mah warna lipstick. Oh kalau pesta itu biasanya dia pasti bold gitu ya? Kalau pesta maksudnya wedding. Oh wedding. Tergantung sih, tergantung klien. Kadang dia nggak suka di bold ya kita secocoknya aja gitu. Tapi kalau untuk bold itu terus sorry Mbak ya tadi aja. Kalau bold untuk resepsi itu pasti merah, terus warna-warna lebih terang, menyesuaikan aja sih tema weddingnya seperti apa. Karena kan kalau misalnya merah itu kan nggak mesti dipakai setiap baju, paling kan lebih ke baju-baju adat sih. Ya, tapi kalau buat pesta Mbak itu lipstiknya warna apa Mbak? Kalau untuk pesta, kalau aku lebih ke warna-warna soft ya. Kecuali kalau acaranya malam di dalam gedung, dia memang harus agak diterangin lagi sedikit karena pucat. Oh pucat ya? Sama lighting. Iya. Kalah sama lighting ya? Kalah sama lighting. Iya kan? Iya. Nah terus perbedaannya apa lagi Mbak selain di lipstick? Untuk kalau flawless lipstiknya seperti apa tadi? Ya itu nude, warna peach gitu deh. Warna-warna muda. Pink muda kah gitu? Iya, boleh. Itu lebih flawless juga. Tapi untuk make up sih harus agak dikurangin. Kayak blush on, eyeshadow. Itu tuh kalau mau flawless banget dia harus dikurangin. Oh, harus dikurangin ya. Kalau lebih suka buat apa flawless? Kalau aku suka dua-duanya sih jujur. Soalnya flawless suka, bold suka, kebanyakan sih, tapi aku di make upin jadi muse itu bold sih seringnya. Cuman sukanya sih lebih suka flawless deh kayaknya. Iya, karena memang kalau muka cantik dibuat yang aneh-aneh malah aneh. Iya, jadi muka cantik tuh buat natural aja. Inner beauty-nya makin keluar. Yes. Seaja Kamarta. Iya. Jadi Audi kalau model mah ya mau di make up buat flawless Iya, tergantung tema acara. Benar. Sorry ya guys ya. Iya. Banyak nelpon. Pematanya sibuk. Iya. Ya, nah, terus berbeda lagi pas selebgram main kayak lipstick. gitu, selebgram. Iya selebgram. Iya kan Kak. Gue jalan dari 2 minggu sebelumnya. Iya makanya sibuk banget. Amin lah, gue aminin aja. Gue jalan dari 2 minggu sebelumnya loh. Iya harus gitu Kak. Luar biasa. Sibuk ini MY demi cuan sibuk. Demi cuan sis. Oh cuan sis. Gue lagi di Talang Padang nih, lagi lu di sini ya sekarang ya. Lalu terus perbedaannya lipstick apa lagi Mbak? Apakah blush on-nya beda? Blush on sih hanya mengurangi warna aja sih. Kalau beda enggak.
Ya, makanya kata aku tadi dipakai feel-nya biar pas nih, ini makeup flawless kah, ini makeup yang glamour kah gitu. Oh, kalau blush on warnanya apa aja ya? Flawless sama bond sama aja ya? Sama aja. Nah, kalau ada namanya blush on panas dingin. Namanya kalau aku sih dulu aku taunya bukan blush on panas dingin. Aku dulu pertama kali nggak tahu pakai blush on itu Audi. Blush on semua gitu ya. Enggak, aku ngomong kayak gini. Itu muka habis ditonjok. Tapi aku suka sih itu blush on itu karena sampai iya, kan. Pertama kali aku tahu. Karena aku juga pakai blush on itu sampai hidung juga, cuman nggak terlalu di bawah mata sini ya, cuman sampai di hidung juga aku kalau pakai blush on kayaknya enak aja seger gitu. Iya, kalau tipikal muka Audi kalau misalnya dipakein ke bawah mata banget, dia malah makin lebar jatuhnya. Jadi kan gitu kalau kita di sini, ya kan tulang kamu kan di sini nih, jadi biar makin tirus gitu kan. Makanya kalau di bawah mata dia jangan sih kalau menurut aku. Jadi dia kan kalau aku juga nggak suka. Sebenarnya bukan nggak cocok sih, lebih ke menghindari aja biar mukanya nggak makin lebar kan. Kita harus menghindari itu dengan makeup. Ember. Lah kan? Itu kan bukan karena OP. Bener, itu kan gunanya makeup ya Kak ya, betul kan? Ya, makanya pentingnya makeup buat wanita. Penting banget. Iya. Mbak, tapi kalau untuk yang cut crease ini dia nggak cocok Mbak ya panas dingin itu ya? Tergantung, kembali lagi bentuk muka klien. Cocok-cocok aja kok. Cocok aja ya. Meskipun misalnya kayak nabrak-nabrak gitu. Iya, tapi kan panas dinginnya warnanya seperti apa nih? Ya jangan pink banget juga. Terus jangan yang terlalu warnanya agak merah banget juga, paling lebih ke warna peach, lebih ke bikin fresh aja sih gitu, karena kan ininya udah tajam banget gitu kan, ini udah tajam lipstiknya merah, kayak mana tuh model? Agak ngeri ya, ngelihat diri sendiri juga kayaknya ngeri gitu loh. Iya. Alis hitam kan, alis hitam, pengen glamor on itu mau on banget tuh. Alis hitam, mata merah, lipstik merah gitu kan, blush onnya merah. Aduh, udah nggak tahu lagi deh. Menor namanya, bukan menor glamor. Iya, itu bukan makeup panggung jadinya, bukan makeup wedding. Ya, makanya gue nanya kan, gue pengen orang kayak gitu, lu mau kemana Bu? Mau ngelenong lah. Audi ada yang mau tanya nggak sama Mbak Marta? Kak Marta ya. Aku mau nanya dong Kak, apa namanya jenis tren makeup yang sekarang 2020 ini apa sih? Karena kan mungkin lagi jarang makeup ya Kak ya karena COVID ini. Terus gimana tuh Kak nyiasatinnya? Kalau makeup sih lebih kembali lagi di bagian permainan eyeshadow aja sih. Tapi kalau dari zaman dulu sampai sekarang tuh nggak pernah berubah yang pakai warna brown itu tadi. Jadi warna coklat itu dia kita blend semaksimal mungkin. Jadi kalau bisa jangan ngeblok sama sekali. Setelah di blend kita mix dengan glitter gitu. Nah, jadi wedding pun tuh cocok dipakai gitu. Kalau cut crease nyampe sekarang sih masih. Cut crease terus lebih ke ala-ala kayak Yolanda, apa lebih bold tapi dia nyamping itu juga. Jovanka yang dia main di eyeliner bikin naik ke atas jadi matanya tajam gitu. Itu juga lagi tren gitu. Sebenarnya kalau tren makeup itu lebih main di mata dan alis dah. Itu aja. Kalau lipstick blush on berarti belum ada trennya ya? Kalau belum. Kalau itu mah feel dan kembali lagi tema makeupnya, tema acaranya dan pakaian sih lebih ke situ. Pakaian ya. Nah, Paudi mau makeup yang kekinian ya? Iya, aku tuh pengen banget nge-explore makeup ke muka aku, cuman aku tuh kayak makeup aku tuh yang udah daily gitu-gitu aja, belum makeup berani fantasi dong. Iya. Aduh itu lagi kayaknya susah kan banget ini kan ember. Challenge banget Iya, sih. jadi makeup fantasi itu lebih kan sekarang tuh orang lebih pinter banget. Dia kayak ngelukis bener-bener melukis gitu loh. Jadi yang di sini ada lidahnya, di sini kayak tengkorak, itu orang tuh lagi berimajinasi seperti itu untuk saat sekarang ini. Lagi hitsnya seperti itu. Kayak
beauty blogger ya. Bener, di TikTok itu aku ngelihat yang kayak yang latih, yang video klip latih Ya, itu. kan, Itu keren banget namanya, sih menurut ya, aku. fantasi itu namanya. Iya, benar-benar. Iya, kalau aku sih ngeliat yang lagi hobi bikin makeup fantasi itu Kari sama Karangga. Ya, di orang makeup apa aja doyan. Kari sama Karangga. Kalau gue mager. Kalau Kari mending ya, dia pakai makeup, dia bikin makeup fantasi tuh kayak putri-putri Cinderella. Karangga tengkorak. Iya, memang seperti itu. Itulah makeup fantasi. Itu makeup fantasi namanya. Iya. Kalau makeup kayak apa namanya Cinderella segala macam itu makeup beauty masih. Iya, makeup beauty. Itu dia makeupin Feli Wijaya itu kan kayak putri, kayak putri buta gitu kan di makeupin. Tapi kalau Karangga anti mainstream dia, tengkorak. Iya. Astaga. Ada yang mau ditanya lagi, Audi? Udah cukup. Cukup, Kak. Tahunya kita ngobrol udah 30. Oh, udah berapa lama? Udah 35 menit. Gak kerasa ya? Nggak apa-apa. Sebenarnya lebih sejam juga nggak apa-apa. Sampai Gojek telepon nih. Sampai Gojek. Ya tadi kita ngegojek. Gojeknya nunggu di bawah. Oh, Tadi kita nggak GoFood-nya nunggu di bawah. Iya. Ya, Audi, makasih banyak Audi ya atas waktunya. iya, sama-sama Kak Dini, Kak Marta. Makasih atas Kita ketemu waktunya. jadi model aku. Yuk. Jadi modal lu. Ayo, aku mau banget, aku kangen banget di make upin jujur. Tuh. Siap, kita cari waktu. Minggu ini lagi belum, mau lebaran besok. Oh iya, mau lebaran besok. Minggu depan tambah Agustus udah mulai wedding. Oh iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ampun. Udah mulai kan, udah mulai new normal. Normal deh kayaknya, bukan new normal lagi. Iya, bingung deh aku juga. Ya bismillah aja lah. Iya, ya udah Audi, makasih banyak ya Audi ya. Terus Thank you, makasih Kak ya. Dini, Kak Marta. Mbak Marta, makasih banyak ya. Sukses terus untuk Tribun Lampung. Iya. Sukses terus Tribun Lampung. Nah, buat Tribuners juga terima kasih banyak. Nah, itu tadi obrolan dengan Mbak Marta. Semoga informasinya dan ilmunya bermanfaat. Ya Kalau kan? mau tahu lebih jelas lagi, repot. Promosi. Modelnya aku ya. Ya tuh modelnya dia. Iya, ya dan Tribuners jangan lupa untuk saksikan terus live saya setiap hari Selasa dan Rabu. Assalamualaikum, dadah. Kok Selasa Rabu ya? Rabu Kamis.